wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Duki Asbari STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2 dan teman-teman yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sheila Mandade Agustin selaku moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu saya Aldira Eka Wahyuni. Saya Alia Roni Kotika. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam materinya tentang analisis risiko bisnis mie Aceh. Di sini ada latar belakang. Dalam bisnis kuliner, risiko merupakan aspek penting yang harus dikelola seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan, dan perubahan tren konsumen. Usaha mie Aceh sebagai kuliner khas Indonesia dengan cita rasa unik memiliki potensi pasar yang besar namun juga menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk mengidentifikasi risiko usaha mie Aceh, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat agar usaha dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan. Lalu di sini ada tujuannya. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko usaha mie Aceh, menganalisis dampaknya, merumuskan strategi mitigasi, dan memberikan rekomendasi pengelolaan usaha yang efektif. Lalu ada manfaatnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dalam analisis risiko bisnis, menjadi informasi awal bagi calon investor atau mitra usaha, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya analisis risiko dalam memulai dan mengembangkan usaha. Ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup analisis risiko dalam pengelolaan usaha kuliner tradisional mie Aceh, meliputi aspek operasional, pemasaran, SDM, dan faktor eksternal guna memberikan gambaran nyata dan strategi penanganannya. Lalu di sini ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko terbagi menjadi 5. Yang pertama ada risiko operasional, terdiri dari keterlambatan pasokan bahan baku, kualitas bahan baku yang tidak konsisten, kerusakan alat produksi, kendala dalam pengendalian stok. Yang kedua ada risiko pemasaran, terdiri dari persaingan dengan usaha sejenis, perubahan selera konsumen, dan reputasi negatif. Yang ketiga ada risiko keuangan yang terdiri dari arus kas yang tidak stabil, kenaikan harga bahan baku, kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat ada risiko sumber daya manusia atau SDM yang terdiri dari pergantian pegawai, kurangnya pelatihan yang memadai, konflik internal. Yang kelima ada risiko eksternal yang terdiri dari perubahan regulasi pemerintah dan bencana alam. Klasifikasi risiko terbagi menjadi 5, yaitu resiko operasional. Resiko ini berasal dari kegiatan internal sehari-hari yang berkaitan dengan produksi dan pelayanan. Yang kedua, risiko pemasaran. Risiko ini berkaitan dengan perubahan kondisi pasar dan bagaimana usaha dapat mempertahankan daya tariknya di mata konsumen. Yang ketiga, risiko keuangan, yaitu muncul karena ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan usaha. Yang keempat, risiko sumber daya manusia. Kualitas karyawan sangat menentukan keberhasilan usaha, seperti pergantian karyawan, kurangnya pelatihan, atau konflik internal yang dapat mengganggu operasional dan menurunkan kualitas. Yang kelima, risiko eksternal, yaitu berasal dari luar kendali usaha, seperti regulasi pemerintah, perubahan iklim ekonomi, serta bencana alam. Analisis risiko dan dampaknya. Hasil analisis menunjukkan beberapa risiko utama yang paling signifikan, antara lain keterlambatan pasokan bahan baku dan kualitas produk tidak konsisten. Kemungkinannya itu sedang, dampaknya sangat tinggi. Persaingan usaha sejenis, reputasi negatif di media sosial, kemungkinannya tinggi, dampaknya juga tinggi. Ketidakstabilan arus kas dan kenaikan harga bahan baku, kemungkinan sedang hingga tinggi, dampak tinggi. Pergantian karyawan dan kurangnya pelatihan, kemungkinannya sedang hingga tinggi, berdampaknya sedang. Definisi mitigasi risiko, yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau meminimalkan dampak atau kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan suatu organisasi. Nah, di sini ada strategi mitigasi resiko. Strategi mitigasi resiko dalam usaha mie Aceh ini mencakup yang pertama
operasional. Di sini terdiri keterlambatan pasokan bahan baku, kedua kualitas produk tidak konsisten, ketiga kerusakan peralatan produksi, yang kedua pemasaran. Persaingan yang pertama persaingan usaha sejenis, yang kedua perusahaan selera konsumen, yang ketiga reputasi negatif di media sosial. Ketiga ada keuangan. Resiko keuangan ini terdiri dari ketidakstabilan arus kas, kenaikan harga bahan baku, dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, resiko sumber daya manusia atau SDM. Sini terdiri dari tingkat pergantian karyawan yang tinggi, yang kedua kurangnya pelatihan karyawan. Kesimpulannya, laporan analisis resiko usaha mie Aceh mencakup identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap resiko operasional, pemasaran keuangan SDM, serta faktor eksternal seperti reguler dan bencana alam. Resiko utama yang berpotensi menghambat usaha meliputi keterlambatan pasokan bahan baku, persaingan usaha jenis, ketidakstabilan arus kas, dan reputasi negatif di media sosial. Untuk mengatasinya telah disusun strategi mitigasi seperti diversifikasi pemasok, pelatihan karyawan, promosi digital, dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi guna memastikan resiko dapat dikendalikan secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.